Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Delia Susanti. NPM saya 210401140056. Saya adalah mahasiswa Universitas PGRI Kanjuruhan Malang. Pada kesempatan video kali ini, sebagai pemenuhan tugas keempat mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan oleh Bapak Ludovikus Bomaswadu sebagai dosen pengampunnya, saya akan mereview materi pada pertemuan ke-13 yang bertopik tentang wawasan Nusantara. Saya akan mulai dengan mereview materi pertemuan ke-13 yaitu tentang wawasan Nusantara. Sebelumnya, pada materi yang sudah disediakan oleh Bapak Ludovikus dikatakan bahwa wawasan Nusantara merupakan wawasan nasional bangsa Indonesia. Sebagai konsep istilah, wawasan Nusantara dapat ditelusuri secara terminologi maupun etimologi. Dari uraian yang tertera pada materi dapat disimpulkan bahwa wawasan Nusantara secara terminologi merupakan pandangan bangsa Indonesia terhadap lingkungan tempat berada, termasuk diri bangsa Indonesia itu sendiri. Ciri yang dimiliki suatu daerah dapat digunakan sebagai pandangan atau sebutan orang terhadap wilayah tersebut. Sedangkan wawasan Nusantara secara etimologi, yakni wawasan Nusantara berasal dari dua kata, wawasan yang artinya pandangan dan Nusantara yang merupakan gabungan kata Nusa yang artinya pulau dan antara. Kata Nusantara yang bisa dipakai sebagai sinonim kata Indonesia yang merujuk pada wilayah atau sebaran pulau-pulau yang berada di antara dua samudra, yakni Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, dan dua benua, yakni benua Asia dan benua Australia. Wawasan Nusantara bermula dari wawasan kewilayahan dengan dicetuskannya Deklarasi Juanda tanggal 13 Desember 1957. Inti dari deklarasi itu adalah segala perairan di sekitar, di antara, dan yang menghubungkan pulau-pulau yang termasuk negara Indonesia dengan tidak memandang luas atau lebarnya adalah bagian-bagian yang wajar daripada wilayah daratan negara Indonesia. Dengan demikian, bagian dari perairan pendalaman atau nasional yang berada di bawah kedaulatan mutlak milik negara Indonesia. Keluarnya Deklarasi Juanda 1957 membuat wilayah Indonesia sebagai satu kesatuan wilayah. Laut bukan lagi pemisah pulau, tetapi laut sebagai penghubung pulau-pulau Indonesia. Melalui perjuangan di forum internasional, Indonesia akhirnya diterima sebagai negara kepulauan atau Archipelago State berdasarkan hasil keputusan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut tahun 1982. Pertambahan luas wilayah Indonesia sebagai satu kesatuan memberikan potensi keunggulan positif yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan. Namun demikian juga mengundang potensi negatif yang bisa mengancam keutuhan bangsa dan wilayah. Wawasan Nusantara sebagai konsepsi kewilayahan selanjutnya dikembangkan sebagai konsepsi politik kenegaraan sebagai cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungan tempat tinggalnya sebagai satu kesatuan wilayah dan persatuan bangsa. Esensi dari wawasan Nusantara adalah kesatuan atau keutuhan wilayah dan persatuan bangsa, mencakup di dalamnya pandangan akan satu kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Wawasan Nusantara perwujudan dari sila ketiga Pancasila, yakni Persatuan Indonesia. Rumusan wawasan Nusantara termuat pada naskah GBHN 1973 sampai 1998 dalam pasal 25A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Menurut pasal ini, Indonesia dijelaskan dari aspek kewilayahannya merupakan sebuah archipelago state yang berciri Nusantara, negara kepulauan. Berdasarkan pasal tersebut, bangsa Indonesia menunjukkan komitmennya untuk mengakui pentingnya wilayah sebagai salah satu unsur negara sekaligus ruang hidup bagi bangsa Indonesia yang telah menegara. Ketentuan ini juga mengukuhkan kedaulatan wilayah NKRI di tengah potensi perubahan batas geografis sebuah negara akibat gerakan separatisme, sengketa perbatasan antar negara, dan pendudukan oleh negara asing. Lalu pada sesi diskusi, Bapak memberikan pertanyaan mengapa Indonesia membutuhkan wawasan Nusantara. Jika di Indonesia ada wawasan Nusantara, apakah negara lain juga ada wawasan nasional? Apa yang terjadi seandainya tidak ada wawasan Nusantara?
Menurut saya, dari apa yang sudah saya baca, wawasan Nusantara adalah cara bagi Indonesia untuk memandang dirinya sendiri secara geografis sebagai satu kesatuan antara ideologi, politik, ekonomi, sosiokultural, serta masalah keamanan dan pertahanan. Jadi, mengapa Indonesia membutuhkan wawasan Nusantara? Yakni karena bagi Indonesia, wawasan Nusantara adalah cara bangsa ini memandang dirinya sendiri sebagai kesatuan yang terdiri dari ideologi, politik, ekonomi, sosiokultural, serta masalah keamanan dan pertahanan. Jika Indonesia tidak ada atau tidak memiliki wawasan Nusantara, ini akan berakibat tidak seimbangnya komponen-komponen pada ketatanegaraan dan persatuan yang ada dalam wawasan Nusantara menjadi patokan bahwa jika Indonesia tidak memiliki atau tidak adanya wawasan Nusantara, maka kita sendiri pun tidak akan memahami perbedaan setiap wilayah, perbedaan bahasa, perbedaan agama, perbedaan keunikan suku bangsa, keunikan budaya, maka pasti akan terjadi saling merendahkan setiap orang yang kita jumpai dan konflik pasti terjadi. Saling berebut lahan, saling menghina, dan pasti banyak muncul masalah. Selain itu, apabila negara Indonesia tidak mengandung lagi konsep wawasan Nusantara, maka solidaritas bangsa akan terbelah. Kedaulatan yang dianut oleh suatu negara dalam konsep bangsa akan hilang, dan yang terpenting tidak akan ada lagi sifat nasionalisme suatu bangsa terhadap negara. Karena masing-masing individu punya pemikirannya sendiri sehingga tidak akan memikirkan konsep-konsep sebangsa, sepenanggungan, senasib, dan satu tanah air lagi. Karena pada dasarnya Nusantara adalah analogi dari kata Indonesia sebagai negara. Lalu, jika di Indonesia ada wawasan Nusantara, apakah negara lain juga ada wawasan nasional? Secara umum, wawasan nasional berarti cara pandang suatu bangsa tentang diri dan lingkungannya yang dijabarkan dari dasar falsafah dan sejarah bangsa itu sesuai dengan posisi dan kondisi geografi negaranya untuk mencapai tujuan dan cita-cita nasionalnya. Jadi, pastilah suatu negara manapun, wawasan nasional sangat dibutuhkan karena keberhasilan suatu negara juga dinilai dari bagaimana negara itu memandang diri dan lingkungannya. Jika negara tersebut tidak memiliki wawasan nasional besar, kemungkinan bahwa mereka tidak memahami jati diri bangsanya sendiri yang dimana ini akan berakibat fatal karena komponen-komponen penting dalam negara juga merupakan wawasan nasional yang sangat penting untuk menjadi pondasi dalam ketatanegaraan. Sekian dari pemaparan review materi wawasan Nusantara. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.